jangan-jangan ini hanya kamuflase, karena isu-isu ini kan cukup populer di masyarakat. Anti narkoba, anti perjudian gitu. Sekedar untuk mengatakan bahwa undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi misi tersembunyi adalah membatasi pers. Nah ini yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam banyak kasus, kelihatan sekali sebenarnya yang paling resah dengan tayangan eksklusif dari jurnalisme investigatif adalah pemerintah. Berkali-kali kan misalnya sebutlah Tempo, atau dulu Bang Karni di TV One misalnya gitu. Atau Kompas TV misalnya, ketika melakukan tayangan eksklusif hasil-hasil jurnalisme investigatif, itu menimbulkan gangguan dari pemerintah. Pemerintah telepon editor seniornya, pimretnya, atau bahkan misalnya melakukan pemidanaan. Dulu jurnalis Metro TV di Sulawesi, Upi Asmaradana juga dipidanakan. Nah tapi kelihatannya undang-undang ini mau direvisi karena tidak cukup bisa menjangkau pers. Kenapa? Karena pers selama ini dilindungi oleh undang-undang pers. Yang tidak dilindungi itu misalnya para aktivis, ya dikriminalisasi, diserang dan seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat para sarjana yang melakukan studi politik di Indonesia, baik itu orang luar negeri maupun dalam negeri, semuanya menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang mengalami krisis. Pertama, menguatnya undang-undang represif, hukum pidana, hukum siber, dan lain sebagainya. Kedua, memusatnya kembali kekuasaan pemerintah pusat atau menebalnya kekuasaan eksekutif. Legislatif tidak ada lagi. Yang ketiga, menurunnya kualitas partai politik, tidak ada lagi oposisi. Bahkan dalam RUU penyiaran ini, saya kaget juga dengar pernyataannya Pak TB Hasanuddin dari PDIP yang mengatakan bahwa RUU ini diperlukan dan larangan untuk penayangan eksklusif jurnalisme investigatif diperlukan karena selama ini jurnalisme investigatif itu mempengaruhi proses hukum. Itu kan sebenarnya fungsi kontrol masyarakat. Banyak kasus yang ditutup, ya, tidak dibuka, ketika di-expose oleh media, baru kemudian didorong. Jangan lupa pengalaman Orde Baru kita punya kasus Udin. Tanpa Udin nggak mungkin kita tahu ada korupsi di pemerintah daerah setempat. Tapi ongkosnya mahal, dia dibunuh. Gitu. Dan saya kira ada banyak kasus di masa reformasi gitu, jurnalis mengalami resiko-resiko intimidasi. Belum lagi jurnalis yang tergabung di dalam Indonesia Leaks, itu juga mengalami intimidasi. Tapi tanpa mereka kita nggak akan pernah tahu siapa orang Indonesia yang menyimpan uang di negara-negara yang tanpa bayar pajak. Atau yang insentif pajaknya rendah gitu. Jadi saya kira ini adalah bagian dari usaha untuk melemahkan demokrasi. Pers sudah mengalami problemnya sendiri dengan problem oligopoli kalau menurut Ross Tapsell gitu. Tetapi untuk mengontrol pers, konten pers sebenarnya masih belum bisa karena dilindungi oleh undang-undang pers. Tapi tampaknya undang-undang pers yang dijaga oleh Dewan Pers ingin dibypass, ingin dipangkas dengan RUU penyiaran ini. Jadi larangan tayangan investigatif, larangan narkotika, psikotropika, apalagi tadi Bung Ade menyebut tentang larangan homoseksualitas atau penayangan hal-hal yang sifatnya LGBT. Saya kira itu juga tidak bisa dibenarkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Zaman Orde Baru menterinya bisa dibilang seorang gay misalnya, Pak Yofave misalnya gitu kan. Atau Dorce seorang transgender gitu. Ada banyak lagi lah yang bisa saya sebutkan MC-MC di TV yang sebenarnya mereka kan nggak melakukan tindakan kriminal. Kalau ada orang melakukan kriminal, baik di LGBT maupun bukan, ya sama-sama dong kedudukannya di hadapan hukum. Gitu. Jadi larangan semacam ini, dugaan saya, ini untuk memancing timbulnya sebuah smoke screen, asap kabut untuk menutupi isu yang sesungguhnya. Jadi ini menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Nanti pasti ada badan pro dan kontra. Oh iya memang LGBT harus dilarang. Tayangan-tayangan TV itu nggak boleh ada homoseksualitasnya gitu. Itu untuk menimbulkan keterbelahan di masyarakat dan dugaan saya banyak orang yang lebih cenderung anti LGBT. Sehingga lebih mendukung undang-undang ini. Tapi misi utamanya bukan itu. Misi utamanya adalah memastikan bahwa media-media yang seringkali mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pengerusakan lingkungan, pengelolaan tambang yang tidak benar, itu untuk bisa dibatasi atau kalau perlu dibredel. Gitu. Larangan itu kan sebenarnya sama dengan pembredelan. Jadi RUU ini ketimbang diberi nama RUU penyiaran, lebih tepat disebut sebagai RUU penyensoran. Gitu.